Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dimas Aringga, mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor NIM 23811300252 akan menjelaskan mengenai manajemen komunikasi digital dan pendidikan 5.0. Langsung saja kita mulai materinya. Perubahan paradigma pendidikan dari tradisional ke modern telah mengalami percepatan akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang ini di era pendidikan 5.0, pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik, melainkan dapat berlangsung secara daring, hybrid maupun berbasis aplikasi digital. Pembelajaran digital tidak hanya mencakup penggunaan media elektronik, tetapi juga integrasi teknologi interaktif seperti LMS, aplikasi kolaborasi, kecerdasan buatan atau AI, hingga gamifikasi. Proses belajar mengajar pada era Society 5.0 ini diharapkan banyak muncul sebagai sebuah ide-ide inovatif daripada guru, yang mana bertujuan agar peserta didik dapat nyaman dalam sebuah pembelajaran yang ada di sekolah. Adapun pengertian pendidikan era digital. Pendidikan era digital 5.0 sering disebut pendidikan di era society atau industri 5.0 adalah konsep pendidikan yang mengintegrasikan teknologi canggih seperti AI, IoT, robotika, dan analitik data ke dalam seluruh aspek proses belajar mengajar untuk membentuk pembelajaran yang lebih personal, kolaboratif, berorientasi penyelesaian masalah. Adapun sejarah singkatnya, pendidikan berevolusi dari warisan pengetahuan tradisional secara lisan di masa lampau hingga sistem sekolah formal terstruktur di era modern dan kini memasuki tahap digital yang dipersonalisasi dengan teknologi cerdas. Kalau dulu era buku cetak, kemudian muncul komputer dan multimedia, sekarang adalah internet, e-learning, hingga pembelajaran berbasis AI dan lain-lain. Penggunaan faktor pendorong, revolusi digital, kemajuan teknologi, kebutuhan pembelajaran fleksibel, pandemi COVID-19, kolaborasi dan tuntutan kompetensi digital. Itu faktor pendorongnya. Adapun bentuk pendidikan digital ada e-learning, ada video, kelas virtual maupun aplikasi. Jadi pembelajaran dengan digital atau pendidikan digital bisa menggunakan cara-cara seperti itu. Adapun peran guru di era digital itu sebagai fasilitator pembelajaran, pembimbing dan motivator, pengembang konten digital, adaptif terhadap teknologi baru. Jadi guru tidak selalu dengan metode ceramah, tetapi dengan konten-konten yang kreatif dan inovatif. Adapun peran siswa, pembelajaran aktif dan mandiri, mampu mengelola waktu belajar, mengembangkan literasi digital, dan berpikir kritis dan kreatif. Jadi tidak pasif anak-anak. Kemudian manfaat pendidikan digital, akses belajar lebih luas, fleksibel waktu dan tempat, materi lebih interaktif, efisiensi biaya dan waktu. Adapun tantangannya, pendidikan digital terjadi kesenjangan akses teknologi, kurangnya literasi digital tergantung pada internet, dan minimnya interaksi sosial secara langsung. Adapun solusi yang bisa diwujudkan adalah pemerataan infrastruktur digital, pelatihan guru dan siswa, pengawasan penggunaan teknologi, model pembelajaran hybrid. Adapun contoh penerapan ini bisa dibaca lebih dalam lagi. Adapun bentuk pendidikan digital bisa pendidikan inklusif, peningkatan kualitas SDM, dan pembelajaran seumur hidup. Adapun masa depan pendidikan digital yang terus berlanjut adalah AI,
virtual reality atau VR, pembelajaran personalisasi, sekolah tanpa batas geografis. Penutup, pembelajaran digital merupakan inovasi penting dalam pendidikan era 5.0 yang mampu meningkatkan fleksibilitas, efektivitas, dan kualitas pembelajaran. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kesenjangan teknologi, dan kesiapan sumber daya manusia, pembelajaran digital tetap menjadi solusi strategis dalam menghadapi kebutuhan pendidikan abad ke-21. Dukungan pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan agar transformasi digital dalam pendidikan dapat berjalan optimal.